Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Berikut ini adalah video aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif oleh saya Ami Diniarti, calon guru penggerak Angkatan 11 kelas A01 Kabupaten Merauke. Dalam video ini, saya merangkum implementasi pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Selain itu, saya juga membagikan pemahaman dan pengalaman kepada rekan guru di sekitar saya. Latar belakang diseminasi budaya positif ini adalah mengembangkan dan menerapkan budaya positif pada siswa untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang baik. Guru, siswa, dan seluruh warga sekolah perlu berkomitmen untuk menerapkan budaya positif yang dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Dengan melakukan ini, visi sekolah dapat terwujud dan memberikan dampak positif pada para siswa. Tujuan dari diseminasi budaya positif ini adalah menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada siswa, mewujudkan siswa dengan profil pelajar Pancasila, menumbuhkan motivasi intrinsik melalui penerapan disiplin positif, serta menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Dalam diseminasi budaya positif, hal yang dibagikan adalah pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selain itu, membagikan pengalaman serta pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut baik di kelas dan atau di rumah. Alur diseminasi budaya positif yang saya lakukan: 1. Meminta izin kepada kepala sekolah dan atau pihak berwenang lainnya untuk melakukan sosialisasi. 2. Melakukan sosialisasi kepada warga sekolah terkait budaya positif. 3. Menjelaskan pengertian dan manfaat penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi dan pemilihan posisi kontrol yang ideal. 4. Menunjukkan contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah dipraktikkan dengan murid dalam sebuah skenario. 5. Menjadikan segitiga restitusi sebagai salah satu alternatif dalam menangani permasalahan siswa. 6. Menerapkan keyakinan dan restitusi secara berkelanjutan dan konsisten serta mempraktikkan pembuatan keyakinan kelas yang ideal. Dukungan yang dibutuhkan dalam diseminasi budaya positif adalah warga sekolah sebagai teladan dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, sarana dan prasarana yang mendukung untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, serta kerjasama kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk dapat bersama-sama berupaya konsisten dalam menerapkan budaya positif. Berikut ini adalah video diseminasi budaya positif di sekolah yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas persediaan Bapak Ibu untuk hadir di sini kembali mengikuti kegiatan, salah satu kegiatan dari calon guru penggerak. Untuk hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh calon guru penggerak angkatan 11 juga dari SMA 3 Ilmu Evinda. Nanti di sini kami akan memberikan inspirasi atau pemahaman dan pengalaman kami berdasarkan modul dari 1.4 mengenai budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Evinda. Dari budaya positif yang kami lakukan yaitu menuntun segala kontrak yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sejatinya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, maka pendidikan harus memiliki kesatuan konsep yang jelas. Jadi dalam budaya positif ini sebelumnya kita memang mengikuti pemikiran dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau kutipan dari Ki Hajar Dewantara itu kan dia inakso sumbodo. Jadi kita tuh sebagai orang yang selalu di depan bisa menjadi teladan karena kita adalah pemimpin dari anak didik kita. Kemudian kita sebagai Irma Dia Mangun Karsa, berarti di tengah kita mampu menciptakan
menciptakan ide gagasan bagi peserta didik kita. Kemudian selanjutnya Duduri Handayani. Di belakang kita harus mampu memberikan motivasi dan arahan untuk peserta didik. Jadi mulai dari budaya positif, nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut, nah konsep inti budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif sampai dengan segitiga. Saya hanya menyampaikan sampai motivasi perilaku manusia selanjutnya. Perubahan paradigma pembelajaran. Dengan adanya perubahan ini, kita dapat merancang prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, sebagai pendidik juga kita menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan serta memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Dan kebutuhan dasar manusia itu kita punya 5 kebutuhan. 4 kebutuhan, Jadi penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Kemudian semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Setiap orang berusaha memenuhi kebutuhan. Jika tidak bisa dilakukan dengan cara positif, mungkin akan mencoba mencapainya dengan cara yang tidak baik. Seorang murid yang tidak begitu berhasil akademiknya, mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Sebagai guru, kita dapat melihatnya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Kemudian konsep 5, kebutuhan dasar manusia berlaku bagi anak-anak, murid, guru, dan juga tenaga pendidikan. Jadi warga sekolah berlaku. Pemimpin sekolah dapat menggunakan konsep ini untuk menciptakan lingkungan dan budaya sekolah yang positif. Didik kita mempunyai motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menjadi orang yang mereka inginkan. Tadi sesuatu yang tidak berjalan baik, misalnya siswi kita terlambat atau apa, pasti kita kan akan memberikan konsekuensi atau ada sanksi. Jika memang sudah melakukan semua, kita memberikan sanksi. Ada namanya hukuman, ada konsekuensi, ada diskusi. Kalau hukuman ini adalah sesuatu yang siswa itu tidak tahu, tiba-tiba saja kita kasih hukuman, jadi tidak ada pembicaraan atau peraturan sebelumnya. Sedangkan konsekuensi itu berkaitan dengan peraturan sekolah, jadi mereka tahu kalau mereka misalnya tidak pakai sepatu muka, konsekuensinya ini. Sedangkan kalau restriksi itu adalah kita menciptakan, kita mau bermain, kita tanya ke siswa tersebut kira-kira solusi apa masalah yang dia buat, kita kasih solusinya gimana, biar mereka menyelesaikan berdasarkan kemauannya mereka dan itu tidak keluar dari batas peraturan sekolah yang sudah ada. Contohnya di sini dengan kasus siswa tidak mengerjakan PR, sering tidak mengerjakan PR. Guru menyuruh siswa berdiri 10 menit di depan kelas. Guru marah dan siswa menjadi takut. Kemudian ada lagi guru menyuruh siswa menulis PR sebanyak 3 kali. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Guru menanyakan pihak kelas agar pihak diri dan membantu menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kita mempunyai beberapa posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghubung, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Idealnya, kalau di dalam yang pemahaman yang saya pelajari, idealnya adalah kita bertindak sebagai manajer. Tapi kan terkadang kita juga melihat situasinya. Kadang-kadang siswa itu tidak sebagai
sini posisi kontrol guru. Tadi yang pertama kalau sebagai penghukum, kasusnya dengan kasus yang sama kita lihat siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Kalau sebagai penghukum kita sebagai guru mungkin salah satu kalimat yang kita ucapkan adalah, ayo sekarang yang atribut tidak lengkap buat barisan sendiri di sebelah barisan guru. Sekarang kita langsung memberitakan seperti itu. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian dengan kasus yang sama, kalau kita guru tidak sebagai pembuat rasa bersalah, salah satu kalimat yang mungkin kita lontarkan adalah, berapa kali saya kasih tahu kamu, guru kecewa sama kamu. Jadi menyangkut dengan perasaan, ada timbul perasaan dari siswa tersebut, berarti kita mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Kalau sebagai teman biasanya ini saya sering dengar kayaknya mungkin Pak Fitra ya, atau teman-teman yang di sini ada Pak Fitra yang teman lain juga. Misalnya ayo buat Pak Guru bangga, kali ini sudah nggak apa-apa. Sekarang masuk aja ke misalnya. Jadi lebih longgar. Dia sebagai teman. Posisi kontrol guru yang keempat adalah pemantau. Sini bisa Bapak Ibu lihat yang kita lontarkan sebagai pemantau. Pemantau ini lebih cenderung ke peraturan ya, jadi mengarah ke peraturan ini. Kalau kamu sudah melanggar, apa peraturan di sekolah kita? Kalau bisa melanggar lagi, apa konsekuensi yang kamu terima? Jadi kita sebagai guru hanya memantau apakah dia mengikuti peraturan yang ada atau tidak. Kemudian menjalankan konsekuensinya itu sesuai peraturan yang ada. Nah, posisinya kontrol guru yang terakhir yang dianggap ideal adalah kita sebagai manajer di dalam sekolah menghadapi tindakan misalnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Contohnya di sini kita sebagai manajer yang bisa kita tanyakan, kamu tahu nggak kesalahanmu apa? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan ini? Jadi kita mengarahkan siswa, mendampingi, terus mereka sendiri yang mencari jalan keluar kira-kira bagaimana mereka mengatasi masalah yang dibuat. Nah, di sini kira-kira ada di posisi manakah aku? Kalau kalimat patuhi aturan saya atau awas saja ya nanti, kira-kira itu apa? Oke, dan kalau kamu selalu aja telat, gak ada siswa lain apa? Kamu terus itu apa? Kemudian ya nanti kita lihat sama-sama ya. Kalau kalimat yang ketiga, bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, kira-kira itu posisi kontrol sebagai apa? Ya kita lihat lagi kalimat berikutnya. Peraturannya apa? Ingat tidak? Iya, pemantau. Kalau berkaitan dengan peraturan pasti kita memposisikan kita sebagai pemantau. Kemudian sanksinya apa? Kalau seperti ini itu apa? Sanksi dan peraturan nanti ya memantau. Kemudian ayolah bantu saya, nanti saya beresin sama oh iya teman ya, karena dia santai. Kemudian saya sangat sedih melihat kamu seperti ini lah. Ya membuat rasa bersalah. Kalau sudah menyangkut perasaan itu membuat rasa bersalah. Kemudian kalau apa yang kamu yakini? Ya, apa rencana kamu untuk memperbaiki ya? Tadi memukul, membuat rasa bersalah, atau sepertinya pemahaman yang saya sampaikan juga sampai ya ke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa melihat posisi dari ini. Kemudian poin yang keenam dari budaya positif yang disampaikan adalah mengenai keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan keyakinan atau kesepakatan
keyakinan kelas ini yang kita ambil adalah ada nilai-nilai di dalamnya. Jadi ada nilai-nilai entah itu keselamatan, nilai kesehatan, kebersihan, dan lain-lainnya. Jadi di dalam yang kita buat bersama anak-anak, kelas itu memiliki nilai-nilai positif di dalamnya. Ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Kayak misalnya di kelas kita bikin keyakinan kelas harus datang tepat waktu. Itu keyakinan apa yang di dalamnya adalah kita ada nilai disiplin. Nilai kebajikan di situ adalah disiplin. Jadi kita membuat keyakinan kelas yang berisi nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membentuk keyakinan kelas bersama siswa-siswi kita. Keyakinan kelas bersifat abstrak dibandingkan peraturan yang bersifat konkret dan rinci. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dan bertujuh bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama siswa-siswi itu kita bisa tinjau kembali, entah itu per semester atau beberapa bulan sekali. Jika ada yang ditambahkan bisa ditambahkan. Jadi tidak berpatokan ketika awal pembelajaran sebagai keyakinan kelas itu kita sampai selesai bisa kita tambahkan. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas ada beberapa tahapan, ada 6. Yang pertama, kita mempersilakan murid-murid kelas untuk berkirim pendapat tentang peraturan yang disepakati. Jadi kita bisa secara lisan langsung, kemudian kita tuliskan di papan atau anak-anak menuliskan di papan, bisa juga seperti ini yang saya terapkan di kelas. Mereka menuliskan di sticky note, kemudian menempelkannya di papan tulis. Ya, jadi semua masukan dari murid ditempel di papan atau di kertas besar. Terus langkah yang ketiga, prosedur yang ketiga, kita mengubah kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Jadi dalam keyakinan kelas kita tidak menggunakan kalimat-kalimat negatif. Misalnya dilarang terlambat, tidak boleh terlambat. Itu kata-kata negatif itu kita ubah. Jadi misalnya datang tepat waktu. Jadi misalnya dilarang buang sampah sembarangan, tidak boleh seperti ini. Kita ubah itu, misalnya menjaga kebersihan lingkungan kelas, gitu ya. Jadi kalimat-kalimat negatif itu kita ubah menjadi kalimat positif. Kemudian yang keempat, kita tinjau kembali dari curah pendapat yang sudah kita lakukan, kita tinjau kembali, kita catat, kalau sudah disepakati, maka kita menandatangani bersama siswa-siswi. Kemudian yang terakhir kita tempelkan di kelas atau di tempat yang bisa dilihat oleh semua siswa supaya mereka tetap ingat akan keyakinan kelas yang sudah disepakati dan tetap dijalankan. Ini contoh keyakinan kelas misalnya. Misalnya setiap anggota kelas itu senang, saling menghargai, bergotong royong. Salah satu contoh keyakinan kelas saya bersama siswa-siswi di 11 angkat 3, sering datang ke foto, melaksanakan pembelajaran dan sebagainya ya. Ibu juga pasti sudah melakukan di kelas bersama anak-anak Bapak Ibu. Kemudian poin yang ketujuh yang terakhir mengenai budaya positif adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan salah satu alternatif kita menyelesaikan masalah dengan murid. Ada 3 tahapan. Yang pertama kita menstabilkan identitas, kemudian kita validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan yang sudah kita buat bersama siswa-siswi. Jadi menstabilkan identitas misalnya dengan mengatakan, iya nak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, guru juga bisa melindungi. Jadi kita menstabilkan identitas siswa ketika mereka lagi berbuat salah, atau kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi mereka tidak merasa tertekan saat harus membuat kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan salah. Kita bisa menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan mereka. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati, misalnya tentang tanggung jawab, kebersihan, disiplin, dan sebagainya. Ini adalah
Tentang Fraudini. Tentangnya dan silakan duduk. Terima kasih, Pak. Kamu tahu kenapa Fraudini panggil kamu ke sini? Berkaitan dengan tugas, Frau. Saya tidak mengumpulkan tugas, Pak. Benar. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Fraudini juga begitu. Bisa nggak kamu ceritakan kenapa kamu tidak mengerjakan tugas Fraudini kemarin? Bisa, Frau. Kemarin saya membaca webtoon sampai malam, terus ketiduran. Jadi saya tidak sempat mengerjakan tugas dari Fraudini. Wah, membaca webtoon memang sangat menarik dan menyenangkan ya. Fraudini juga sering begitu, membaca webtoon sampai malam. Nah, tapi kamu ingat tidak tentang kesepakatan kelas kita? Yang mana, Frau? Tentang tanggung jawab. Oh iya, Frau. Saya masih ingat. Nah, kira-kira kamu punya tidak solusi untuk permasalahan ini? Iya, Frau. Saya punya. Saya akan segera menyelesaikan tugas dan mengumpulkan ke Fraudini. Dan saya minta maaf karena kekeliruan saya. Oke, baik nih. Saya apresiasi tanggung jawabmu. Silakan. Jadi harapannya dengan kita memahami tadi segitiga restitusi sebagai salah satu alternatif menyelesaikan masalah yang dibuat oleh siswa, kita bisa memposisikan kita sebagai tadi ya, posisi kita sebagai manajer yang dianggap ideal untuk menyelesaikan permasalahan bersama siswa-siswi. Harapannya siswa menjadi kuat secara pribadi, kemudian membuka wawasan murid untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, kemudian mereka lebih percaya diri, mandiri dan merdeka. Ya, sebagai penutup, agar program disiplin positif ini bisa berhasil diterapkan, guru harus memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Guru juga harus dapat merefleksikan dirinya dalam posisi pengawasan saat ini, serta mempertimbangkan perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang memilih murid-muridnya menjadi individu yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, saya tutup presentasi hari ini dengan pantun. Bapak Ibu mungkin bisa menjawab cakep ya. Oke, saya mohon. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Untuk presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dari pemahaman kami berdua selama mengikuti kegiatan CGP bisa memberikan wawasan juga Bapak Ibu atau memperkuat lagi apa yang sudah Bapak Ibu. Berikut ini merupakan video proses pembentukan keyakinan kelas yang telah saya lakukan sebagai implementasi budaya positif di kelas. Proses pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini memperhatikan 6 langkah dalam prosedur pembentukan keyakinan kelas. Selamat menyaksikan. Jadi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, untuk kedepannya kita harus membuat sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kalau menurut kalian apa bedanya kesepakatan kelas sama peraturan kelas? Ada nggak yang tahu bedanya? Kalau peraturan tuh harus gimana? Dipatuhi. Bahkan peraturan itu sudah ada sebelum, maksudnya kita tidak ada pembicaraan sebelumnya kan? Iya. Nah, sedangkan kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas adalah hasil kesepakatan bersama. Jadi nanti kita bikin kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita bersama. Kalau sudah kita dapat hasilnya, kita tempelkan di depan ya untuk kita taati bersama. Kesepakatan kelas contohnya seperti apa? Tidak bolos. Tepat waktu. Ya, contohnya datang ke kelas tepat waktu. Kemudian Tidak makan di dalam kelas. jadi keyakinan kelas yang akan kita buat ini atau kesepakatan kelas ini adalah memiliki nilai-nilai di dalamnya, bukan hanya sekedar aturan tapi ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Misalnya tadi yang dikatakan kita harus datang tepat waktu. Nilai apa yang kita bisa dapat dari situ dengan datang tepat waktu? Disiplin. Ya, disiplin. Kita juga jadi lebih tanggung jawab. Kita bisa menghargai waktu. Nah, jadi kita akan membuat keyakinan kelas yang memiliki nilai-nilai kebajikan
di dalamnya, bukan hanya sekedar aturan yang harus kita taati atau pahami sama-sama. Gitu ya anak-anakku. Oke, jadi kalau Ibu bagikan film ini, kalian tuliskan pendapat kalian tentang keyakinan kelas yang mau kita taati, kemudian kita tentukan mereka. Dalam proses curah pendapat mengenai keyakinan kelas oleh siswa-siswi dapat juga dilakukan secara langsung atau lisan yang dipimpin oleh ketua kelas dan wakilnya dan ditulis secara langsung di papan tulis mengenai pendapat-pendapat siswa-siswi. Namun dalam kesempatan ini saya menggunakan penyampaian curah pendapat mengenai keyakinan kelas oleh siswa-siswi ke dalam sticky note dan sticky note tersebut akan ditempelkan di papan tulis. Dalam proses curah pendapat ini, siswa-siswi diberi kebebasan untuk menuliskan pendapat mereka mengenai keyakinan kelas yang mereka yakini dan tetap dalam arahan atau panduan guru agar keyakinan kelas tetap memiliki nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Dalam proses ini, diharapkan semua siswa-siswi memberikan pendapatnya untuk berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas. Pada proses ini, guru hanya bertindak sebagai fasilitator, sedangkan segala ide keyakinan kelas berasal dari siswa-siswi. Di sini, guru bisa menanyakan pendapat murid tentang masalah di kelasnya, juga harapan di kelasnya, sehingga siswa-siswi dapat mengeksplorasi ide untuk mencapai kelas impian berdasarkan keyakinan kelas yang mereka yakini. Setelah semua siswa-siswi menuliskan ide curah pendapat mengenai keyakinan kelas yang mereka yakini, selanjutnya adalah mengumpulkan semua ide siswa-siswi dengan menempelkan di papan tulis. Setelah semua ide telah terkumpul di papan tulis, selanjutnya adalah guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis oleh siswa. Untuk selanjutnya diambil kesimpulan dari ide-ide tersebut ke dalam beberapa nilai-nilai kebajikan. Jawaban kalian bisa Ibu nilai kebajikan yang bisa diambil. Yang pertama ada mengenai kebersihan, disiplin, tanggung jawab, serta toleransi atau menghargai orang lain. Jadi sekarang kalian cari punya kalian masing-masing, kemudian masukkan di dalam tabel yang sesuai dengan nilai kebajikan dari ide kalian tadi.
Setelah semua siswa selesai mengkategorikan nilai-nilai kebajikan apa yang tergantung di dalam ide curah pendapat keyakinan kelas mereka, selanjutnya adalah mengubah kalimat-kalimat negatif dalam ide-ide yang dicurahkan oleh siswa-siswi ke dalam kalimat yang lebih positif. Selamat pagi anak-anak. Pertemuan sebelumnya kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, dan ini sudah Ibu Guru rangkum dalam sebuah lembar keyakinan kelas. Kemarin kita sudah ada beberapa keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, antara lain tentang toleransi. Dalam video ini, saya bersama siswa-siswi meninjau kembali hasil keyakinan kelas yang telah disepakati pada pertemuan sebelumnya. Jika semua warga kelas telah menyetujui isi keyakinan kelas tersebut, langkah selanjutnya adalah menandatangani keyakinan kelas, untuk selanjutnya ditempel di depan kelas atau di tempat yang dapat dilihat oleh seluruh warga kelas.
Setelah keyakinan kelas ditempel di dinding kelas yang mudah dilihat oleh seluruh siswa dan guru yang mengajar pada saat itu, jangan lupa untuk selalu meninjau kembali keyakinan kelas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Keyakinan kelas merupakan salah satu upaya untuk membangun budaya positif di sekolah. Namun, hal ini memerlukan waktu dan keterlibatan dari semua pihak yang terkait. Penting untuk diingat bahwa proses ini tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat dan membutuhkan kerjasama dari semua pemangku kepentingan di sekolah. Demikian video diseminasi budaya positif sekaligus implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.